Selamat datang kembali di podcast Sunstar mendengarkan saya Ridho Tasyukur pada segmen Vitamin Otak. Hari ini kita bersama dengan narasumber yang luar biasa. Nah, pasti tidak akan menduga karena dulu sekali itu pernah menjadi bagian dari Sunstar Motor, kemudian sempat berpaling karena mungkin ada perjanjian tidak tertulis. Apa ya? Mari kita sambut Mbak Sandra, tepuk tangan yang meriah dong Mbak Sandra. Teman-teman. Halo. Halo Mbak Sandra, Terima kasih. gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah baik selalu. Namanya lengkap sebelum ini kan Mitsubishi Lovers juga belum kenal, ada yang beberapa belum kenal, itu bisa perkenalan dulu namanya siapa? Saya Sandra. Panggilannya Sandra. Sandra panggilannya. Oke, namanya panggilannya Sandra. Terus sudah berapa lama berkarir di dunia otomotif? Saya berkarir otomotif dari 2016, kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Wow. Alhamdulillah. 10 tahun ya. Asalnya asli Surabaya. Asli Surabaya, betul. Asli Surabaya. Nah, Kak Sandra ini dulu apakah juga, kan ini kalau rata-rata itu kalau cewek itu masuk dunia otomotif itu karena terjebak. Apakah ini sama-sama terjebak atau ada hal lain? Lebih tepatnya setelah lulus kuliah. Lulus. Sebelumnya kan saya SPG event. SPG. Event. Setelah lulus kuliah, saya tanya ke teman ada lowongan nggak. Pertama saya di brand H, mobil H. Ada di sana, saya nggak tahu sebagai sales. Saya ngelamar di sana, ternyata sebagai sales dan saya diterima. Awalnya sebagai rencananya kan saya jurusan perbankan dulunya. Rencana udah nggak apa-apa lah, sekalian saya nunggu cari info lowongan di perbankan. Ternyata kok sudah sampai 10 tahun saya di otomotif. Berarti ini secara nggak sengaja awalnya? Secara nggak sengaja awalnya mau jadi batu loncatan, ternyata jadi batu pondasi. Bener ya Allah. Pondasi ya. 10 tahun berkarir di otomotif. Apa sih yang bikin nyaman Mbak Sandra? Bikin nyaman untuk otomotif tuh fleksibel, apalagi kalau sudah nutup target, sudah dapat komisinya, wah kita bisa jalan-jalan, bisa gini. Ya, begitulah. Cuannya ya berarti ya? Iya, lebih ke fleksibel aja. Karena fleksibel. Fleksibel, dan kan saya juga suka ngobrol. Dari dulu tuh saya suka komunikasi sama orang kan. Dari sebelum saya jadi sales, saya jadi SPG, banyak ketemu orang. Jadi kayak passionku memang suka ngobrol. Ketemu orang fleksibel, aja. Cari apa? Koneksi. Nah, dulu sebelumnya karena ini bukan sesuatu yang direncanakan ya. Kebayang nggak dulu itu pingin jadi apa? Dulu kepingin jadi karyawan bank yang dicepol itu, yang aku kira mapan ya, pakaian rapi, wangi, di dalam ruangan. Cuman ya rezekinya di sini ya, disyukuri. Alhamdulillah. Ya akhirnya ya jadi sampai 10 tahun kan. 10 tahun betul. 10 tahun itu tidak sebentar, dan itu sempat pindah-pindah itu ya. Sempat saya dari brand H terus saya ke brand S. Itu 2 tahun. Setelah itu saya di sini di Mitsubishi Ngagel dari 2018 sampai 2023. Habis itu saya keluar. Tetap Mitsubishi, cuman beda PT. Setelah itu saya tetap kembali lagi ke sini. Berarti tiga ini ya perusahaan ya? Ya. Tiga apa? Iya, dari HA itu 2. Iya benar. 3 perusahaan. 3 brand lah. 3 brand ya. Iya benar. 10 tahun itu. 10 tahun 3 brand. Paling lama ya Mitsubishi ini. Kalau sama brand lain ada nggak sih yang bikin mempermudah jualannya, atau kenapa lamanya di Mitsubishi gitu? Karena pangsa pasarnya mungkin konsumennya saya bisa lebih suka dengan karakternya konsumen Mitsubishi sih. Karakter konsumen Mitsubishi itu yang seperti apa yang orangnya itu lebih banyak menghargai sales. Menghargai sales. Iya, banyaknya gitu. Terus baik-baik juga konsumennya, karena
konsumennya ya maaf ya mungkin karena menengah ke atas. Jadi karakternya sudah yang oke lah, maksudnya cocok lah di saya gitu. Oh, gitu. Jadi karakter konsumennya yang bikin betah ya? Bener, saya itu sebelumnya kan ya saya nggak nyalain yang menengah ke bawah sih. Menengah bawah pun banyak juga yang baik. Cuman kadang suka dibanding-bandingkan sama sales lain. Gitu. Dulu di brand-brand sebelumnya tuh saya pernah ya. Rumahnya tuh masuk ke gang, saya harus nuntun sepeda motor sekitar berapa meteran. Sudah deal sama saya, tak ajak ke dealer, dihajar sama sales lain. Saat konsumen itu tak bawa ke dealer, akhirnya dealnya sama konsumen lain, sales lain, sama sales lain di satu dealer. Oh, sama-sama satu dealer. Ya, tapi itu bukan di Mitsubishi. Oh, gitu. Saya yakin kok Mitsubishi ini sales-salesnya lebih ada etikanya kok. Kalau masalah kayak gitu. Kalau di brand lain kan, aduh, babak belur kayaknya. Jadi itu salah satu yang bikin nyaman ya. Betul, yang bikin nyaman. Selain cuan ya tadi. Ya selain cuan, ya lingkungannya seperti itu. Betul. Karena sempat pindah 2 kali dari 3 brand yang berbeda itu tadi. Tapi 2 brandnya sama kan ya? 2 brandnya kan sama-sama Mitsubishi. Oh ya betul, sama kan ya? Sama-sama Mitsubishi. Kalau itu brand, kalau berdasarkan brand ya, kalau karakteristik konsumen, kalau berdasarkan lingkungan nih di Sunstar Motor ini sama lingkungan sebelumnya sama sebelumnya udah 2 kali kan ya, itu bisa dibagikan nggak supaya mental apa yang bisa membuat Mbak Sandra bisa lebih kalau dari perusahaan A ke perusahaan B itu dapat mental ini loh yang aku bawa dan aku tinggalkan, kemudian di perusahaan B ini mental yang aku tinggalkan dan aku bawa misalkan, kan semakin ke filter lagi nih karena 10 tahun ini siapa tahu nanti 15 tahun atau 20 tahun berkarir, iya kan, itu kan ada mental yang dibawa dan ada yang mental yang ditinggal. Nah, mental seperti apa yang akhirnya bikin Mbak Sandri di perusahaan ketiga ini memutuskan untuk memilih dan kebetulan juga dipercaya di sini lagi. Mental apa ya? Dulu saya punya mental yang misalnya nih sales, konsumen sudah dihandle sama sales ini, dan aku tahu lah, kenal sama salesnya. Itu dulu waktu saya sebelum di Mitsubishi, salesnya saya ancurin, saya bom itu harga-harganya. Jadi misalnya saya dapat harga segini Mbak, diskon saya dapat 12 juta. Saya bom, bisa sama saya 15 juta Ibu itu. Saya jadi ngancurin harga. Dulu karena pelajaran saya di brand sebelumnya, ayo ngancurin harga gitu. Tapi setelah saya masuk di Mitsubishi, tertata ada satu senior saya yang bilang mentalnya Mitsubishi nggak seperti mentalnya selain Mitsubishi itu tadi. Brand sebelum kamu, sebelummu yang kamu lakuin kemarin. Jadi itu saya rubah. Kadang ada konsumen yang sudah deal sama teman saya, habis itu datang ke saya, Mbak, bisa kasih harga murah saya sudah deal. Itu saya kembalikan ke salesnya. Gitu. Sudah SPK sama ini ya? Iya sudah SPK, tapi mbaknya kalau bisa kasih harga murah aku ke mbaknya. Nggak usah Pak, kembali aja ke sales itu. Saya kenal karena itu etika seperti itu di sini. Begitu. Terus konsumen juga akhirnya nurut juga ya? Nurut, dan saya kembalikan lagi ke salesnya, saya bilang, ini loh konsumenmu WA aku. Jadi salesnya, iya terima kasih, sudah dikembalikan ke aku lagi gitu. Ada case seperti itu. Berarti ada, kalau Ridho tangkap dari satu case ini, tidak mengambil rezeki orang lain. Betul, karena saya sudah tahu porsi rezeki saya dari Allah seperti apa. Jadi kita jalani aja, kita nikmatin. Nanti kalau sudah waktunya kasih rezeki ya kita jemput rezeki gitu. Luar biasa, Mbak Sandra ini kan sudah berumah tangga, mohon maaf ya. Iya betul. Sudah berumah tangga ini, kalau gimana sih caranya bisa tetap termanage urusan rumah sama urusan kantor ini?
Nah, ini yang agak repot manage urusan rumah karena kebetulan kan anak juga masih kecil-kecil. Saya juga masih mungkin prioritaskan anak-anak dulu. Tapi tetap sambil saya ngomong anak-anak, sambil saya handle anak-anak, mungkin saya sambil follow up di handphone. Selainnya kalau saya nggak bisa hadir, saya minta tolong bantuan SPV, supervisor yang ada di dealer, yang di dealer untuk bantu handle juga. Oh, berarti melibatkan atasan ya? Iya, melibatkan atasan. Tetap bisa terjangkau dan terselesaikan dalam waktu yang sama. Seenggaknya konsumen ini masih bisa itulah bisa kita handle walaupun di luar kemampuan kita seperti itu. Oke, luar biasa. Itu dia, jadi tetap tidak mengurangi hak menjadi ibu dan istri, betul. ya. Iya, betul, ya. Untuk bisa tetap strong berkarir di dunia otomotif. Iya, benar. Karena ini kan di konten atau di segmen Vitamin Otak ini, Mbak Sandra. Ini tuh kita biasa karena semi edukatif ya. Jadi karena bagaimana membangun mental sebagai karyawan atau mental menghadapi lingkungan kerja atau mental bertemu dengan orang baru gitu. Itu apa yang bisa disampaikan untuk pendengar atau Mitsubishi Lovers di sini sebagai 10 tahun berkarir di otomotif? Mental menghadapi lingkungan baru ya, apalagi lingkungan sekarang digital kan semakin masif juga. Iya, benar. Sekarang kan yang dulunya kita by ketemu konsumen, by canvassing, by ini, tapi sekarang kita merambah ke digitalisasi seperti TikTok, Instagram atau lainnya, merambah lagi ke website juga. Iya sih, sekarang sih mengikuti zaman, harus mengikuti zaman, melek ini juga digital, mau belajar ya, mau belajar digital. Dan saya juga sangat berterima kasih sama teman-teman Gen Z saya. Iya, saya punya teman-teman Gen Z. Yang ada di sini juga ada di Mitsubishi. Ada di Mitsubishi juga. Yang sudah banyak bantu saya untuk caranya, membantu kasih paham cara gitu ya. Karena teman-teman Gen Z itu emang sangat membantu seperti TikTok itu Sinda itu. Saya banyak belajar dari Sinda. Jadi memang pesannya yaitu jangan menutup mata untuk perubahan tentang digitalisasi. Benar-benar. Kalau dulu kan by referensi kita tetap jalan, kita tetap bantu follow up, tapi kita juga harus merambah ke digital marketing. Begitu. Mungkin di pertemuan selanjutnya dengan Mbak Sandra banyak yang bisa kita ambil pelajaran. Di segmen selanjutnya kita akan bahas digitalisasi ya, karena digitalisasi ini kan butuh penyesuaian kembali. Maka teman-teman Mitsubishi Lovers, terima kasih sudah stay tune di channel podcast Sunstar, dan saya mohon izin pamit hari ini. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.